Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi seluruhnya, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat selalu. Ingat, jaga selalu kesehatan ya. Oke, kita mulai pembelajaran tematik kita. Sub tema yang ketiga, bersatu kita teguh. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Jadi anak-anak Umi silakan buka halaman 105. Kita akan membahas mengenai tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, yang mana kita ketahui bahwa ekonomi sebelum Indonesia merdeka itu masyarakatnya atau rakyat Indonesia itu hanya dijadikan sebagai buruh, kerja rodi ya, kerja paksa, masyarakatnya sengsara, banyak terjadi inflasi tinggi, kas negara atau Indonesia itu kosong dan lain sebagainya. Nah, itu dalam bidang ekonomi, belum dalam bidang sosial maupun pendidikan. Contohnya dalam bidang pendidikan, pada masa sebelum Indonesia merdeka hanya orang-orang tertentu atau para bangsawan saja yang bisa bersekolah, dan kadang pun masyarakat bahwa bisa sekolah itu hanya sampai SD saja. Tetapi setelah kita Indonesia merdeka, seluruh masyarakat bisa menikmati hasil kemerdekaannya. Dalam bidang pendidikan seluruhnya bisa menuntut ilmu sampai ke jenjang perguruan yang tinggi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui latar belakang keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, kehidupan masyarakat, terutama keadaan ekonomi, masih dalam masa-masa sulit. Keadaan ekonomi Indonesia saat itu masih mengalami jatuh bangun. Nah, beberapa penyebab yang melatar belakangi hal tersebut adalah yang pertama, Indonesia yang baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara, belum ada pengalaman. Yang ketiga, kondisi keamanan di Indonesia belum stabil sehingga kegiatan ekonomi masyarakat banyak yang terganggu. Yang keempat, Indonesia menanggung utang peperangan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi Indonesia memiliki hutang itu peninggalan dari kolonial Hindia Belanda. Yang kelima, pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Serta yang keenam, Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu mata uang yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Jadi pada awal kemerdekaan, mata uang rupiah itu belum diciptakan atau belum disahkan. Jadi transaksi yang digunakan menggunakan mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Nah, untuk mengatasi hal keenam tadi, latar belakang Indonesia itu masih lemah dalam bidang ekonomi, yaitu dengan cara yang pertama, Gerakan Benteng dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia yaitu Sumitro Djoyohadikusumo. Gagasan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan memberikan kredit impor pada pengusaha Bumi Putra. Dan program ini dijalankan tahun 1950 hingga 1953. Program ini dianggap gagal karena banyak pengusaha Bumi Putra yang menjual lisensi impor yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non Bumi Putra, sehingga program menjadi tidak tepat sasaran.
Kemudian yang kedua yaitu konferensi ekonomi yang terjadi pada tahun 1946. Demikian tadi penjelasan mengenai tentang sejarah perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Untuk selanjutnya kerjakan soal berikut ini dan tetap selalu semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi ekonomi yang diikuti oleh para kepala daerah di Pulau Jawa. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi masalah ekonomi seperti masalah produksi dan distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Konferensi kedua pada tanggal 6 Mei 1946 membahas tentang program ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga barang di pasar. Yang ketiga yaitu dibentuknya kebijakan dalam bidang moneter. Pada 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan ini berupa pengurangan nilai uang sebesar 1.000 menjadi 1. Namun kebijakan ini makin meningkatkan inflasi. Kegiatan ekspor yang terhambat semakin memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia. Dan yang keempat, dibentuknya atau pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi merupakan usulan Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Dan yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang dibuat pada 1948 dengan tujuan mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Yang keenam, Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang nica dan menggantinya dengan penggunaan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 25 Oktober 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan. Jadi yang tadinya Indonesia belum memiliki uang, 1 Oktober 46 diberlakukannya kebijakan melarang menggunakan uang nica, dan pada tanggal 25 Oktober itu selalu diperingati sebagai Hari Keuangan karena mata uang Indonesia pertama kali dibuat.